kenapa tidak saya penempatan dengan syukur ada income per bulan yang mungkin lebih besar dibandingkan dengan beasiswa. Akhirnya saya pilih untuk penempatan di Manila. Lalu kemudian at the same time saya itu mengambil kuliah di Santo Tomas University. Jadi lumayan juga sibuknya Mas, tidak mudah. Dan hal semacam saya ini juga banyak dilakukan oleh teman-teman yang lain, mengambil program pendidikan pada saat penempatan. Nah, di Manila ini saya mengambil lebih banyak mata kuliahnya itu pada hari Sabtu. Itu saya ambil tiga mata kuliah, lalu satu mata kuliah pada hari Rabu atau hari Selasa, Mas. Jadi hari Sabtu itu selama 2 tahun, itu hampir dah semua hari Sabtu itu saya habiskan waktu saya di kampus. Bawa istri, bawa anak kadang-kadang juga ke kampus, Mas. Iya, Mas. Iya, Mas. Jadi kuliah, pada saat kuliah, anak istri duduk di kafetaria, atau kalau di kampus kan murah-murah kan ya. Nah, nunggu, lalu nanti in between mata kuliah, saya main-main di pekarangan kampus dengan anak dan keluarga kan, untuk memberikan spirit lagi untuk mendorong bisa belajar dengan baik. Karena kesempatan itu belum datang 2 kali kan itu Mas Ivan. Biar on time gitu ya Pak ya. Betul Mas, betul. Dan menariknya Mas di situ being sebagai student yang juga sebagai diplomat ya Mas ya. Kita sebagai banyak teman gitu ya. Kawan-kawan mahasiswa itu melihat kita tentu berbeda dengan sebagai hanya mahasiswa top gitu. Jadi sampai sekarang masih ada komunikasi saya dengan mereka. Ya. Waktu itu sebagian besar mahasiswanya dari Filipina, Pak? Atau banyak mahasiswa? Filipina. Ada juga yang dari berbagai negara lain. Di kampus saya itu kebanyakan dari Cina banyak, dari Korea, Taiwan juga banyak, Mas. Jadi zaman saya dulu di situ ada istilah yang sangat marak itu istilahnya termasuk di Indonesia bahwa belajar di Manila atau di Filipina itu disebutkan sebagai ini American education Asian cost. Oh begitu di sana. Iya, karena influence Amerikanya cukup kuat. American education Asian cost gitu Mas. Jadi karena kurikulumnya kan dari Amerika tuh Mas. Saya ingat sekali, saya mengambil fakultas hukum, kawan-kawan saya yang ngambil fakultas hukum dan menjadi pengacara di Amerika, dia nggak perlu banyak proses Mas, dia bisa praktek langsung di Amerika. Karena kurikulumnya sudah mengadop dari Amerika Serikat. Tapi cost-nya kan murah Mas, Asia Mas. Iya. Nah, itu yang menarik saya pengalaman di situ Mas, belajar di sana. Terus Bapak kan pernah ditempatkan di Amerika juga di Houston ya Pak? Betul Mas, di Houston kami ditugaskan sebagai konsul jenderal di KJRI Houston itu tahun 2010 sampai 2013. Jadi ada 3 tahun kami bertugas di situ. Ya boyonglah anak-anak semuanya, istri, anak-anak ya, pindah ke Amerika dan saya punya 3 anak. Dan ketiga-tiganya sekolah di sana dan master degree-nya juga yang paling besar dapat dari situ. Dan kebetulan saja Mas, dapat anak saya yang pertama itu degree programnya itu dari Santo Tomas University juga di Houston. Jadi sama alumni nama university-nya sama. Namanya kalau di Manila Santo Tomas University, kalau di Houston namanya Saint Thomas University. Itu mah ada terafiliasi. Iya, ada connectivity dari sisi nama dan payungnya Mas ya. Nah, jadi disitulah saya 3 tahun. Itu eranya Obama ya, Bapak berarti masih merasakan eranya Obama. Betul. So, how was it during Obama Pak pada saat itu? Kita senang sekali Mas, senang sekali dan pernah juga sama beliau mungkin ya Pak ya? Pada saat di Amerika. Pernah ketemu. Waktu kami bertugas kami kalau kan di Amerika itu ada 5 konsul jenderal ya. Ada di Houston, ada di Los Angeles, ada di San Francisco, ada di New York dan ada Chicago. Dan duta besar waktu itu Pak Dubes kami itu adalah Pak Dino Patijawal. Jadi kami sering diundang untuk menghadiri berbagai acara yang sifatnya besar dan kita bertemu dengan para pemimpin dan tokoh pemimpin Amerika Serikat di situ. Dan selama kami di Houston, kami juga bertemu dengan mantan presiden George Bush Jr. kan dari Dallas itu Mas. Gitu. Jadi karena itu di wilayah satu negara bagian dengan kami.
Dan banyak pengalaman yang kami dapatkan dalam rangka tugas ya, menunaikan tugas. Dan setelah kami melaksanakan tugas di situ, kami dipanggil pulang oleh Menteri Luar Negeri untuk melaksanakan tugas lain, yaitu diplomasi publik, Mas. Sebelum saya ke sini. Dan sebelumnya kami juga bertugas di Roma, di Italia selama 5 tahun di situ. Ya. Itu Bapak menulis buku, nanti kita masuk ke substansi bukunya Pak Dubes. Itu karena memang karena Bapak sebagai menjalankan tugas diplomasi publik atau mungkin is a different inspiration altogether, Pak? Ya, ini mengenai buku diplomasi publik ya, Mas ya? Ya. Saya berpikir begini, Mas, karena setelah 5 tahun ya, saya menggeluti diplomasi publik di Kementerian Luar Negeri, saya melihat banyak sekali hal-hal yang menarik dan penting untuk diketahui oleh publik, terutama kalangan milenial. Jadi kalau di dalam buku saya Diplomasi Publik itu saya mengatakan bahwa 70% suksesnya diplomasi publik pemerintah itu ditentukan suksesnya oleh 70% aktor non-pemerintah, Mas. Artinya apa? Bahwa peranan publik di dalam penyelenggaraan diplomasi, terutama lagi di bidang diplomasi publik, itu sangat besar, Mas. Nah, hal-hal ini saya menemukan tidak banyak yang menyadari, tidak banyak yang memahami, sehingga saya merasa perlu berbagi pengalaman, saya merasa perlu mengingatkan kembali non-government actors di dalam diplomasi publik itu, bahwa, kawan-kawan, you all mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan diplomasi Indonesia, khususnya diplomasi publik. Yang non-government actors itu, iya mereka itu NGO, iya mereka itu academician, misalnya seniman, pemuda, tokoh masyarakat, termasuk diaspora, name it, Mas Ivan. Jadi mereka tuh mempunyai peranan yang sangat besar. Selalu saya hampir mengunjungi semua daerah di Indonesia, termasuk juga di Ethiopia ini, saya memberikan kuliah umum. Salah satu yang selalu saya ingatkan adalah, saya mengingatkan dan bertanya kepada para mahasiswa dan juga masyarakat milenial yang lain, kalau saya bicara, Mas Ivan sekarang kan ada di Jepang nih, sering saya sebut Jepang itu. Apa yang Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa ketahui tentang Jepang? Oh, ada masakan tadi, di awal kita udah ngobrol secara bilateral, ada sushi, ada Shikomo juga situ ya. Lalu ada Toyota, ada masakan ini, ada tarian ini, ada bela diri ini. Lalu saya tanya, pertanyaan saya, siapa sebetulnya yang memperkenalkan itu kepada saudara-saudara? Apakah diplomatnya, apakah menterinya, apakah presidennya, atau direkturnya? Ternyata ya tidak. Siapa itu? Iya, pengusaha bikin restoran. Seniman dia bikin film, atau produser dia bikin film. Nah, inilah peran dari non-government actors dalam mempromosikan negara kita, negara siapapun di luar negeri. Jadi peranan inilah yang saya mencoba mengingatkan kepada para pembaca, bahwa peranan masyarakat sangat penting di dalam diplomasi publik. Jadi lebih kepada hanya berbagi pengalaman, berbagi ilmu lah sedikit, mungkin ada sedikit ilmunya ya. Nah, jadi itu motivasinya, Mas. Dan syukur, Mas, itu dari sisi eksemplar, itu lebih 3.000 loh, Mas. Kalau lebih 3.000 itu sudah best seller itu kan ya. Sebetulnya masih sisa, Mas. Saya terlalu ambisi waktu itu, mencetaknya 4.000, Mas. 500 itu masih ada di Jakarta, di Bintaro itu. Oh gitu. Perlu diangkat lagi, mungkin ditambah sedikit. Terus Pak Dubes, saya jadi kepikiran tentang soft diplomacy kita ke luar negeri ya. Karena gini, kita tahu sendiri kan ya Jepang, Korea, ada ya mungkin dua contoh negara di Asia Timur, ya mungkin China juga to some extent yang berhasil dalam memperkenalkan atau menginfluence dunia internasional, sehingga membuat negara mereka itu yang menjadi begitu dikenal gitu ya. Ya mungkin yang saya juga jadi penasaran, apakah memang dari grand design of soft power keluar gitu ya, melalui teknologi, melalui konten kreatif, dan di satu sisi lain kita ini kan juga, Indonesia ini kan sebetulnya gudang kreativitas juga menurut saya ya gitu loh, karena kita juga multicultural, kita juga young vibrant nation, etc.
what effort that we need to do so that kita tuh bisa lebih banyak mengeluarkan soft power kita ke dunia internasional gitu. Apakah we're lacking focus atau how should we project ourselves to the world, Pak, in terms of diplomacy ya, soft diplomacy ya, soft power mungkin ya, yang mungkin membuat kita selama ini sepertinya kurang gitu ya. What's your point of view on that, Pak Dubes? Mas Ivan, kalau boleh saya juga mau kaitkan Ethiopia sedikit ini ya. Ya, boleh. Sembari kita masuk ke Ethiopia. Betul, Mas. Iya, yang pertama tapi sebelum saya masuk ke Ethiopia, menjawab pertanyaan Mas Ivan tadi, saya melihat sebetulnya ya, kita dengan penduduk 260 juta dan jutaan lagi diaspora Indonesia di luar negeri, itu sebetulnya adalah modal dasar yang sangat strategis sebetulnya itu yang untuk bisa kita manfaatkan, bisa kita dorong, bisa kita encourage mereka untuk berperan lebih ya. Nah, saya hal pertama saya melihat peranan generasi muda terutama ya. Nanti saya mau masuk juga peranan para pengusaha. Sebetulnya untuk mempromosikan Indonesia ke luar negeri, tadi Mas Ivan menggunakan istilah grand design. Sebetulnya soft power Indonesia ke luar negeri bisa menggunakan melalui grand design yang memang sudah di-create dan dicanangkan oleh pemerintah dan juga pihak-pihak yang berkepentingan, stakeholders. Tetapi di lain pihak, yang kedua, juga ada sesuatu yang sebetulnya promosi Indonesia itu terjadi, promosi Indonesia di luar negeri itu terjadi dengan sendirinya, karena memang kepentingan dari kelompok profesional itu. Contoh, pengusaha. Pengusaha ingin mempromosikan produk ke luar negeri. Itu sebetulnya nggak perlu didorong lagi oleh pemerintah. Itu karena memang kepentingannya, gitu ya Mas ya. Nah, lalu ada lagi misalnya mahasiswa atau kaum milenial di academician. Mereka memerlukan suatu connectivity misalnya dengan berbagai instansi atau stakeholders yang ada di luar negeri untuk menciptakan kerjasama atau menciptakan inovasi-inovasi baru, bukan karena desakan atau permintaan pemerintah, karena kebutuhan kepentingannya itu yang otomatis juga membuat sekaligus untuk mempromosikan Indonesia melalui skema soft power tadi. Nah, lalu kemudian peranan diaspora, Mas. Kita kan juga sangat banyak. Kami sendiri waktu bertugas di Jakarta di Direktorat Diplomasi Publik, kami salah satu fokus pekerjaan kami, tugas kami adalah diaspora Indonesia. Untuk memberikan kartu diaspora Indonesia di luar negeri, lalu peraturan-peraturan, fasilitas yang akan diberikan kepada sahabat-sahabat kita diaspora di luar negeri untuk do something for the sake of our nation, gitu ya. Itu kami kebetulan ya. Nah, peranan diaspora sebetulnya itu juga sudah berjalan dengan baik, Mas Ivan. Tetapi memang kita harus lebih melakukan hal ini. Nah, saya kaitkan dengan Ethiopia. Ethiopia peran tahun 1984-1986 kita mengenal negeri ini mengalami bencana alam yang sangat hebat. Kemarau panjang, kelaparan, 1,2 juta penduduk Ethiopia meninggal dunia akibat itu. Sehingga secara ekonomi dan secara sosial, negeri ini boleh dikatakan berada pada titik terendah. Tetapi setelah itu, negeri ini booming. Kita sudah ngobrol di awal tadi, baik secara ekonomi, pembangunan, sosial, dan lain-lain. Siapa yang berperan salah satunya? Yaitu diaspora Ethiopia. Dan diaspora Ethiopia ini sudah berada di Amerika dan Eropa itu right after Perang Dunia Kedua, Mas. Itu mereka sudah ada di diaspora Ethiopia itu di berbagai negara di dunia, terutama di negara-negara maju ya, Amerika Serikat dan Eropa. Nah, setelah melihat begitu sulitnya kehidupan, masalah yang dihadapi secara sosial dan ekonomi oleh masyarakat Ethiopia, bangsa mereka turun bersama-sama membangun. Bagaimana mereka turun? Mereka tidak berarti semuanya harus membantu, menginvest, dan segala macam, tetapi diaspora mengkonekkan negeri mereka, Ethiopia, dengan lembaga-lembaga keuangan, dengan pemerintah yang negara-negara kaya. Nah, itulah mereka menjadi semacam corong ya, memfasilitasi bagaimana
negara-negara di mana mereka berada itu untuk membantu dan memajukan Ethiopia secara ekonomi. Jadi itu yang saya melihat majunya diaspora yang ada di Ethiopia. Sampai sekarang di Amerika itu sangat banyak diaspora Ethiopia yang sangat maju dan sudah berhasil di dalam berbagai karir mereka. Bahkan bahasa Ethiopia, terakhir saya baca kira-kira 2-3 bulan yang lalu, bahasa Ethiopia itu Amharic namanya, Mas Ivan. Itu udah populer di Washington, di New York itu, Mas. Jadi dia sangat banyak orang Ethiopia di situlah, kira-kira begitu. Bahasa Indonesia gimana, Pak? Kalau bahasa Indonesia gimana, Pak? Di Amerika, when I was waktu saya di Houston itu, jumlah masyarakat kita sekitar 200.000 kalau nggak salah di situ, Mas. I see. Di Amerika ya. Dan kembali ke Ethiopia, berarti ada keprihatinan terhadap kondisi negeri mereka dan itu yang membuat mereka terpanggil ya. Nah, betul. Tadi menarik Bapak mengangkat soal peranannya diaspora yang konkret dalam mengkonekkan institusi finansial dengan negaranya. Itu yang mereka konekkan tuh institusi finansial itu dengan apa sebetulnya? Apakah dengan bisnis atau dengan bantuan atau kondisi finansial? Pasti interestnya mungkin bisnis ya? Atau how do you see the phenomena at that point of time, Pak Dubes? Ada 3, Mas. Ada 3 skema. Yang pertama adalah bantuan dari pemerintah negara-negara yang secara ekonomi kuat, ya. Apakah bantuan itu bantuan semacam apakah itu pinjaman atau bantuan lepas, ya, atau grant dan lain-lain. Yang kedua adalah Yang kedua, diaspora itu mengajak pengusaha di negara di mana mereka berada untuk berinvest di Ethiopia, menanam, membuka pabrik, perusahaan. Kalau misalnya tidak berinvestasi, mungkin berdagang gitu ya. Berdagang kan juga bisa menghidupkan ekonomi melalui pengusaha-pengusaha yang ada di Ethiopia. Dan yang ketiga itu adalah diaspora Ethiopia yang sudah maju, mungkin bergerak di bidang usaha, mereka sendiri yang membuka usaha di sini, di Ethiopia. Membangun hotel, membangun restoran, membuat perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Nanti di dalam buku saya yang tentang Ethiopia itu secara gamblang saya tuliskan semuanya di situ loh, Mas ya. Nah, yang kedua saya tadi mengatakan investasi ya. Saya agak kembali ke yang nomor 2 tadi mengenai investasi asing itu. Di Ethiopia sekarang ini ada sekitar 20 namanya industrial park. Nah, industrial park ini kurang lebih sama dengan kita kawasan ekonomi berikat ya, yang dikhususkan untuk perusahaan-perusahaan asing untuk berinvestasi di Ethiopia, untuk membangun pabrik dan memasarkan produknya di Ethiopia dan juga untuk ke luar negeri. Nah, ini ada 20 sekarang ini industrial park dan 5-7 tahun lagi, Mas Ivan, itu pemerintah Ethiopia merencanakan akan membangun sampai 30 kawasan industri. Nah, kalau bicara mengenai ini, kawasan industri ini, ada 2 perusahaan Indonesia sejak tahun 2017 itu sudah invest, membuka pabrik. Sorry, saya loncat-loncat ya, nggak apa-apa ya. Membuka pabrik di Hawassa, sekitar 270 kilometer jaraknya di selatan Addis Ababa. Itu 2 pabrik itu di bidang garment ya, di bidang garment. Ya, saya sebut saja nggak apa-apa. Nama perusahaannya adalah PT Century dan juga satu lagi PT Sumbiri ya. Sumbiri ada 2 di situ. Dan lalu ada yes. Itu mereka kenapa terpanggil untuk invest di Ethiopia, Pak Dubes? Nah, ini menarik sekali, Mas Ivan. Karena pemerintah Ethiopia memberikan kemudahan-kemudahan yang luar biasa untuk investasi asing. Dan misalnya, saya ingin merujuk sedikit dulu ya. Sejak 20 tahun yang lalu, Ethiopia ini sudah menjadi negara yang sangat menarik bagi pengusaha-pengusaha asing untuk berinvestasi di Ethiopia. Saya sebut Cina pasti ya, Cina, lalu Korea, lalu Jepang, Turki, India, Bangladesh, Pakistan, semuanya sudah ada di sini banyak. Yang menarik itu adalah yang pertama tenaga kerja murah di sini. Kedua, biaya listrik murah di sini. Sumber listrik dari apa, Bang? Sumber listriknya di sini dari diesel. Diesel murah.
di sana? Bisa, karena murah di sini. Murah di sini. Di beberapa kawasan juga ada solar ya, solar itu. Karena yang untuk yang kita bicarakan di awal tadi, hydro itu memang masih sedikit di sini. Jadi bagaimanapun diesel, tenaga diesel di sini masih murah pembayaran listriknya di sini. Oh gitu, Mas. Apakah dari source ininya ya? Karena disubsidi oleh pemerintah. Disubsidi oleh pemerintah, Mas. Nah, jadi nah itu mengenai mengenai foreign investment, dan kita sudah punya 2, total ada 5 perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Ethiopia pada saat ini, Mas Ivan dan kawan-kawan para pendengar, para penonton, ada 5. Yang paling pertama datang ke sini adalah itu produk sabun B29 yang kita kenal di Indonesia ya, tetapi tidak dalam bentuk air, tapi dalam bentuk padat. Sorry, Mas apa? Kenapa mereka masuk ke sana, Pak Dubes? Nah, how do they see the market di Ethiopia, Pak Dubes? Betul, Mas. Jadi sebelum saya jawab, Mas, itu ada sabun B29 itu masuk dan diperdagangkan sejak tahun 1990. Jadi sudah hampir 30 tahun. Ya. Lalu tahun 2002 perusahaan ini membangun pabrik di sini. Ya. Lalu kemudian di awal tahun 2000 lah, sekitar tahun 2000, Indomie masuk diperdagangkan. Indomie, PT Indofood ya. Kalau sabun itu kan PT Sinar Ancol ya yang memproduksi. Lalu Indomie masuk tahun 2000. Tapi Indomie tidak diperdagangkan di sini, tidak didatangkan langsung dari Jakarta, tetapi dari pabrik Indomie yang ada di Jeddah, Timur Tengah, Arab Saudi. Nah, jadi masuk ke sini dan ternyata produknya berkembang dengan pesat. Akhirnya tahun 2014 PT Indofood membuat pabrik di sini. Nah, jadi inilah 2 pabrik yang tertua. Di sini ada lagi, tadi saya sudah sebutkan 2, lalu satu lagi yang dalam proses, tapi propertinya sudah ada, tempatnya sudah ada, yaitu PT Bukit Perak namanya. Nah, jadi ada 5. Ya? Bikin apa itu, Pak Dubes, kalau Bukit Perak? Itu perak itu sabun juga, sabun juga, Mas. Nah, kita melihat menarik, Mas ya. Saya loncat-loncat, saya potong-potong aja nih sebelum lupa. Bahwa 2 pabrik yang ada ini, yaitu pabrik sabun dan Indomie, itu sabun khususnya 90% itu bahannya didatangkan dari Indonesia, Mas. Jadi ini outbound investment Indonesia ini juga mendongkrak ekspor dari Indonesia sebetulnya. I see. Nah, kemudian Indomie itu 35% dari bahan-bahan bakunya itu didatangkan dari Indonesia, Mas. Ya. Nah, dengan adanya 5 perusahaan Indonesia di Ethiopia pada saat ini, menempatkan Ethiopia sebagai negara kedua terbesar di Afrika yang menjadi host, yang menerima atau tempat investasi Indonesia di Afrika, nomor 2 terbesar. Yang nomor 1 itu ada di Nigeria, itu ada 15 perusahaan Indonesia ada di situ. Sementara di Ethiopia ada 5, Mas. Jadi sudah 15 ya. Nah, total di seluruh benua Afrika itu ada 30. Kira-kira 30 perusahaan Indonesia yang berinvestasi dan berdagang di Afrika. Jadi ada 30 semua. Nah, saya kembali lagi sedikit, Mas. Ini sebetulnya ya, pemahaman masyarakat kita di Indonesia terutama, pemahaman mereka terhadap kawan-kawan itu terhadap Afrika memang perlu ditingkatkan lagi. Bahwa Afrika itu sebetulnya negara yang sangat luas, Mas. Ada 55 negara, Mas, di sini. Nah, itu dari pantai barat ke pantai timur. Nah, Ethiopia ini berada di bagian timur ya. Nah, Ethiopia ini landlocked country, Mas Ivan. Jadi tidak punya laut ini, tetapi punya banyak danau. Nanti saya cerita itu nanti. Jadi dari pantai barat ke pantai timur itu ada 3 zona waktu, Mas. Jadi begitu jauhnya. Zona waktu di Ethiopia ini? 3 zona waktu, Mas. Di Afrika? Apa di? Ya, di Afrika. Betul, Mas. Nah, lalu ada 55 negara. Nah, benua ini kan adalah the second largest continent in the world kan setelah Asia kan, Mas ya. Jangan lupa kawan-kawan dengan penduduk 1,2 miliar people. Nah, itu that is a market gitu, Mas. Nah, saya ingin sampaikan lagi mengenai 55 negara tadi saya sampaikan.
Nah, 55 negara ini mempunyai organisasi regional secara benua. Namanya adalah African Union, Mas. Ya, ya, ya. Nah, di mana markasnya African Union itu? Di Addis Ababa. Sehingga kami pun di sini di-assign sebagai duta besar untuk Ethiopia, negara Djibouti juga, lalu African Union sebagai organisasi negara-negara di Afrika. Nah, kalau boleh tahu Pak Dubes, Addis Ababa kenapa kok bisa jadi tempat banyak international organization based di situ ya Pak Dubes ya? What was the history behind that? Yang pertama bahwa Ethiopia ini kan mempunyai masa silam yang cukup besar ya, yang sangat leverage-nya cukup besar. Punya negara dengan peradaban yang besar. Ya. Jadi itu antara lain. Kemudian Addis Ababa juga lokasinya sangat strategis, Mas. Sangat strategis. Lalu kemudian strategis country, ya? Betul. Pada landlock gitu. Country dan udaranya sangat nyaman di sini. Setiap kali saya bertemu dengan para duta besar di sini, kalau mereka cuti meninggalkan Addis Ababa atau meninggalkan Ethiopia, yang selalu mereka ingat adalah saya rindu pada iklim atau suhu Addis Ababa gitu. Kira begitu. Sejuk ya. 2000 di atas permukaan laut tadi ya. Betul. Nah, memang di sini oksigen memang agak tipis ya dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang berada di bawahnya. Nah, Ethiopia ini, Mas Ivan dan kawan-kawan, itu memiliki 70% dari pergunungan yang ada di seluruh wilayah Afrika. 70%. Ya. Nah, tadi saya ngobrol-ngobrol, Mas, bahwa Nepal gitu ya gitu. Kayak Nepal gitu ya di Asia ya. Nepal ya. Ya. Nah, dan 86% air yang mengalir di Sungai Nil yang menuju pertamanya melewati Sudan, lalu kemudian akhirnya di Mesir, 86% airnya itu berada bersumber dari Ethiopia, Mas. Dari danau-danaunya itu ya, Pak Dubes? Dari danau-danau, dari perbukitan-perbukitan, pergunungan-pergunungan. Jadi Ethiopia, kalau kita ke arah ke utara, mendekati arah Sudan atau Eritrea, itu datarannya rendah. Dan itu memang pohon-pohon dan hutan-hutan mulai jarang kelihatan di situ. Tetapi semakin kita ke selatan, gunung-gunungnya semakin tinggi, dan hutan semakin banyak di situ, Mas. Di daerah selatan dari Ethiopia ini. Jadi di situ menariknya, Ethiopia ini di sisi kenyamanan untuk tempat tinggal. Dan itu yang dirindukan ya sama para diplomat-diplomat yang... Iya, sekarang lebih dari 140 misi diplomatik asing yang ada di sini. Karena ada duta besar yang di-assign hanya untuk Ethiopia, tetapi juga ada duta besar yang hanya di-assign kepada atau untuk Uni Afrika, tetapi juga ada duta besar yang merangkap seperti saya. Nah, jadi ini yang membuat begitu banyaknya misi-misi diplomatik asing yang ada di Addis Ababa ini, Mas. Ini mengenai tadi kita udah bicara mengenai ekonominya sudah, lalu pendidikan juga barangkali belum ya, mengenai pendidikan universitas, mungkin nanti kita akan sentuh itu juga nanti. Gitu, Mas Ivan. Ya, dan ini Pak Dubes, kita tahu sendiri Ethiopia ini kan pemimpin negaranya kan masih muda ya, masih 40-an tahun ya. Ini 42 tahun ya. Maksudnya dan tergolong sangat muda lah ya bisa dibilang. Nah, apakah ada fenomenanya yang terjadi sehingga kok young leaders like him itu bisa muncul dan menjadi yang diinginkan oleh orang-orang? Itu what's the history behind that, Pak ya? Kalau mungkin bisa cerita sedikit. Ya. Baik, Mas Ivan. Bapak ini Pak Abiy Ahmed ya. Beliau ini adalah seorang tokoh yang memang pintar ya, energik, dan membawa suatu pembaruan yang lain lagi warnanya untuk bangsa dan masyarakat, pemerintah dan bangsa Ethiopia. Yang pasti sejak beliau memegang tampuk pemerintahan sebagai Perdana Menteri Ethiopia mulai April 2018, beliau mencanangkan begitu banyak pembaruan, perubahan-perubahan untuk kebaikan dan kemajuan Ethiopia ke berikutnya. Di bidang politik misalnya, beliau membebaskan semua tahanan politik yang ada di Ethiopia
dan juga memanggil para pelarian politik yang lari ke luar negeri, terutama di Eritrea yang berada di bagian utara. Nah, sejak beliau datang, semua tahanan-tahanan politik bebas dan hidup keseharian seperti biasanya, gitu ya. Nah, lalu kemudian juga kebebasan pers itu terasa sekali setelah PM Abiy Ahmed ini memimpin Ethiopia. Banyak wartawan yang tadinya dipenjarakan lalu dibebaskan, lalu media juga booming sekarang. Ada sekitar 200, Mas Ivan, media yang tumbuh berkembang di Ethiopia, apakah itu media cetak, online, antara dua itu, dan juga televisi elektronik ya. Nah, lalu kemudian dari di bidang ekonomi juga banyak sekali reformasi di bidang ekonomi yang beliau lakukan, sehingga pertumbuhan ekonomi Ethiopia yang mulai 2002 atau 2004 sampai 2018 itu booming mencapai 2 digit. Itu adalah antara lain, melebihi di atas 10% ya, melebihi atas 10% pertumbuhan ekonomi Ethiopia itu karena reformasi ekonomi yang beliau lakukan, termasuk tadi membangun industrial parks di berbagai tempat di seluruh Ethiopia ini. Dan beliau adalah seorang yang anak muda, penampilannya juga sangat menyenangkan oleh penduduk Ethiopia. Kalau kita lihat, kita jalan-jalan di kota Addis Ababa, lalu lihat banyak kendaraan umum, kendaraan pribadi, dan di belakangnya itu sering ditempelkan poster atau wajahnya Perdana Menteri Abiy Ahmed. Begitu dicintai sekali oleh masyarakat di Ethiopia. Dia sebelum jadi prime minister ya? Dia prime minister ya? Iya, beliau politician, Mas. Politician. Ya. Oh, dia politician sebelum jadi ini ya. Betul. Terus yang dia campaign apa sebetulnya waktu itu Pak Dubes, sehingga kok beliau hanya untuk membawa Ethiopia lebih maju lagi dan merangkul anak-anak muda. Gitu. Merangkul anak-anak muda. Dan satu hal lagi yang perlu kita catat terkait dengan pertanyaan Mas Ivan tadi adalah bahwa Ethiopia ini terdiri dari, sama dengan Indonesia, terdiri dari berbagai etnis dan golongan ya Mas ya. Nah, ada sekitar 84 etnis di Ethiopia ya. Memang tidak sebanyak kita, tapi ada 84 etnis, dan yang mayoritas itu adalah Oromo ya. Mayoritas etnis itu adalah Oromo, dan Abiy Ahmed itu berasal dari Oromo gitu Mas. Sebelumnya, dan ini adalah etnis pertama dari Oromo yang memimpin Ethiopia. Yang sebelumnya itu adalah ada suatu daerah di utara, Tigray namanya. Nah, jadi saya yakin ini juga sedikit banyaknya berpengaruh terhadap bagaimana dan kenapa Perdana Menteri Abiy Ahmed ini sangat disukai dan disayangi oleh pemilihnya pada waktu itu. Oh, berarti yang sebelumnya itu malah bukan dari kalangan mayoritas ya Pak Dubes ya? bukan Mas. Dan untuk dicatat juga pada tahun ini semestinya bulan Mei yang lalu sudah diselenggarakan lagi pemilihan umum, tetapi karena kondisi pandemi dan juga situasi di dalam negeri itu akan ditunda penyelenggaraan pemilu itu dari Mei ke Juli ke Agustus ke Oktober, dan direncanakan tahun depan, direncanakan untuk menyelenggarakan pemilihan umum lagi, Mas. Ya. Berarti kalau secara haluan politik, beliau ini lebih ke arah mana nih Pak Dubes sebetulnya? Maksudnya kiri, kanan, tengah, atau ada arah tersendiri mungkin? Dia membangun koalisi ya, jadi memang didukung oleh koalisi yang cukup banyak, Mas. Jadi kita di Indonesia ya, mirip-mirip. Ya. Okay. Nah, itulah mengenai kondisi Ethiopia, dan inilah yang saya mencoba menuangkan di dalam buku saya, Mas. Dan mudah-mudahan dapat dibaca oleh Mas Ivan nanti dan yang lain ya. Satu tahun kita diplomasi Indonesia di Ethiopia, syukur banyak sekali yang sudah kita laksanakan dalam rangka membangun, meningkatkan hubungan bilateral kita antara Indonesia dan Ethiopia khususnya. Dan saya ingin menyampaikan juga bahwa sebetulnya hubungan Indonesia dengan Ethiopia dan negara-negara Afrika lainnya
itu sudah terbangun, tercipta sejak lama, Mas. Kita masih ingat 1955 kita menyelenggarakan dan menjadi host ya konferensi Asia Afrika di Bandung. Nah, itu tahun 55. Ethiopia, delegasi Ethiopia itu sudah hadir di Bandung, Mas. Dan pada saat itu hubungan diplomasi kita Indonesia dan Ethiopia itu belum belum resmi dibuka. Kita pada saat itu hubungan diplomatik kita dimulai tahun 1961, Mas, tahun 61. Jadi 6 tahun sebelum itu delegasi Ethiopia sudah hadir di konferensi Asia Afrika. Dan Ethiopia menjadi salah satu dari 6 negara di Afrika yang hadir di Bandung waktu itu, menghadiri konferensi Asia Afrika. Di tahun 61 kita buka hubungan diplomatik, tahun 64 KBRI kita ini sudah kita bangun di sini. Dan syukur sampai sekarang. Jadi ini bangunannya sudah cukup lama nih. Nah, jadi dinamika hubungan antara Indonesia dan Ethiopia terus berlangsung dan berkembang dengan baik ya di bidang politik, ya di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Oh ya, saya tadi berjanji untuk menyinggung sedikit kerjasama di bidang pendidikan ya, Mas Ivan ya. Jadi banyak sekali perguruan tinggi di Ethiopia ingin mengadakan kerjasama dengan lembaga pendidikan, terutama universitas di Indonesia. Dan banyak sekali, Mas, karena mereka tahu bahwa Indonesia bagi mereka adalah negara yang sangat penting untuk menyelenggarakan pendidikan bersama. Mereka tahu begitu banyak kesamaan antara Ethiopia dan Indonesia, termasuk juga dari sisi etnik tadi ya, lalu keberagaman agama misalnya ya. Dan kita pada tahun 2011 sudah menyelenggarakan yang namanya Indonesia-Ethiopia Interfaith Dialogue. Jadi dialog antar umat beragama. Nah, ini salah satu yang membuat kita juga kuat. Lalu di bidang pendidikan, mereka melihat Indonesia mempunyai pendidikan tinggi yang bagus-bagus. Dan tahun 2016 itu pertama kalinya kita sudah menyelenggarakan kita sudah menandatangani MOU, yaitu antara Universitas 11 Maret Surakarta dengan universitas yang namanya Bahirdar, yang terletak kira-kira 500 km di utara Addis Ababa. Dan waktu saya kembali ke Indonesia kemarin, tahun yang lalu, ternyata banyak sekali juga perguruan tinggi di Indonesia yang ingin mengembangkan sayapnya bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Ethiopia, Mas. Nah, ini adalah menjadi bagian kerja kami, tugas kami, sejak 2013, saya disebut ini belum ya? Kayaknya belum ya, mengenai alumni ya? Belum ya. Ada dalam 2013 sampai 2019, ada sekitar 50 mahasiswa Ethiopia yang belajar, yang mengikuti pendidikan degree dan non-degree di Indonesia. Nah, saya baru saja apa Dubes? Bidang studinya studi kawasan, ada mengenai studi Indonesia, ada juga mengenai Asia Tenggara, dan juga dari sisi ini kebudayaan, Mas, kebudayaan. Nah, saya dapat berita bagus 2 hari yang lalu bahwa salah seorang mahasiswa Ethiopia yang belajar di Universitas Erlangga sudah tamat mengambil S2, nilainya IP-nya 4 gitu. Namanya Lucky. Nah, saya ketemu dengan anak-anak mahasiswa Ethiopia waktu berkunjung ke Universitas Erlangga dan menyampaikan kuliah umum pada tanggal 29 Agustus tahun lalu. Nah, ini dan banyak lagi mahasiswa Ethiopia yang saat ini setiap saya masuk ke kampus-kampus menyampaikan kuliah umum misalnya, selalu pertanyaan baik dari rektor, vice rektor, istilahnya di sini presiden ya, nah atau juga dekan mahasiswa, kapan kami bisa mendapatkan beasiswa dari Indonesia? Nah, itu yang pertanyaan yang selalu saya dapatkan dari kampus-kampus di sini, Mas Ivan. Mereka tertarik dengan Indonesia, kenapa Pak Dubes? Ya tadi mungkin Pak Dubes sudah sedikit menyampaikan ya tentang studinya, tapi yang membuat mereka secara psychologically atau secara bidang keilmuan tertarik tuh di sisi apanya Pak untuk Indonesia? Mereka melihat culture, ada kesamaan culture ya antara Ethiopia dan Indonesia. Nah, salah satu contoh ya, di luar dari substansi,
Ethiopia ini adalah orang yang bangsa Ethiopia, masyarakat Ethiopia ini adalah masyarakat yang sangat taat beragama. The most religious people in the world itu kan ya. Nah, mereka di Indonesia juga melihat bahwa Indonesia itu adalah salah satu contoh negara di dunia yang sangat maju di dalam memelihara harmony and diversity gitu Mas. Jadi di samping mereka bisa belajar di bidang-bidang studi yang mereka ingin pelajari, tetapi di selain itu juga mereka merasa nyaman untuk tinggal di Indonesia. Dan lebih dari itu sebetulnya adalah bahwa cerita dari satu alumni ke alumni yang lainnya, cerita sukses, cerita senang dan bahagia tinggal hidup di tengah masyarakat Indonesia, itu sampai ke telinga yang lain-lain. Dan syukur juga Mas Ivan, kami secara rutin alumni penerima beasiswa Indonesia itu kami undang secara rutin untuk makan siang, ngopi-ngopi, hangout bersama-sama ke mall. Itu bagian dari rutinitas kami di sini, Mas. Dan banyak sekali Maaf Pak, saya sedikit potong ya. Cerita-cerita yang banyak muncul Pak dari Bapak bertemu dengan mereka, hanging out. Apa Pak typical story yang biasanya keluar dari obrolan dengan mereka itu Pak? Story mereka itu, saya tidak bisa mengatakan semuanya, tetapi setiap saya mengatakan, saya tanyakan, saya ingin kembali lagi ke Indonesia, Pak Dubes. Boleh nggak saya dikirim lagi ke Indonesia? Lo kalau mau, kan sudah selesai di Indonesia belajar, sudah dapat degree. Enggak, saya ingin lagi dengan tetangga saya, dengan teman-teman lama saya. Saya senang dengan Indonesia, alamnya, makannya, macam-macam semua lah itu ya. Jadi, hospitality-nya memang hospitality. You're right. You got the right word to say gitu ya. Nah, jadi pokoknya Mas Ivan, saya ini baru saja sehari ini saya sudah 3 kali menerima menerima pesan dari anak-anak muda Ethiopia. Karena diplomasi pemuda kita di Ethiopia ini sangat masif, Mas. Kita mempunyai sahabat lebih dari 27.000 pemuda Ethiopia. Friends of Indonesia yang kami bangun kira-kira lebih kurang dalam 1 tahun. Kami, yes Mas, 27. That's a lot. Jadi caranya gini Mas, sebagai seorang kaki tangan pemerintah ya, sebagai diplomat melakukan diplomasi dengan Kementerian Luar Negeri udah pasti, dengan kantor Presiden udah pasti, dengan kantor Perdana Menteri juga udah pasti. Tetapi yang harus kita create itu adalah, yang harus kita ciptakan adalah sahabat-sahabat baru Indonesia yang berasal dari berbagai profesi. Mas, saya di bulan-bulan pertama yang saya lakukan di sini adalah saya knocking the door of the offices of the youth organization di sini, one by one gitu Mas ya. Saya ingin punya banyak teman gitu ya. Nah, sampai dapat penghargaan ya kayaknya. Oh iya, sebelum dapat Mas kami. Saya baru mau nanya kok Bapak bisa dapat penghargaan gimana? Oh, okay, that's the story I think. But please tell us more about it, Pak. Thank you, Mas. Itu baru 8 bulan. I think you knock too many doors, I think, Pak Dubes. Kayaknya Bapak ngetuk terlalu banyak pintu kayaknya. Nah, jadi Mas, saya ketuk pintu itu, lalu saya kenal, lalu saya undang mereka. Puncak undangan semuanya itu bermula pada tanggal 11 Juni 2019, Mas. Saya tiba di sini 11 Maret 2019 ya. 11 Juni itu saya kumpulkan semua tokoh-tokoh pemuda. Dari organisasi pemuda. Dan mereka itu juga adalah pengusaha muda, Mas. Seperti Mas Ivan ini. Jadi mereka pengusaha muda, mostly startup based businesses gitulah ya. Nah, lalu berkumpullah mereka itu di tempat kita di sini. Tapi kami juga di sini, saya sudah siapkan ruangannya seenak-enak mungkin. Dan kami juga punya taman yang syukur, alhamdulillah juga nyaman untuk ditempati. Nah, setelah itu, Mas, semakin banyak saja kawan-kawan muda, tokoh-tokoh muda, pengusaha muda, lalu mahasiswa, termasuk dosen, rektor datang ke sini, Mas, ramai-ramai untuk mengadakan berbagai kegiatan dan acara. Bahkan pada bulan Agustus, tanggal 30 kalau nggak salah, saya lupa, ya bulan Agustus, itu kami, saking kami tidak bisa datang satu persatu kepada kampus di Ethiopia ini, untuk menyapa mereka atau kuliah umum, kami mengundang mahasiswa ada sekitar 250 orang, itu mereka berasal dari 24 universitas atau perguruan tinggi yang ada di Ethiopia datang ke KBRI. Jadi bagi mahasiswa kaum milenial, itu Bapak KBRI,
ngundang atau Bapak yang diundang? Ke sana, Pak. Gimana? Jadi ini Mas, mula-mulanya itu kita tentu harus jemput bola ya Mas ya. Saya ngundang Mas, mula-mula. Nah, kemudian apa Bapak yang mereka terus yang Bapak sampaikan kepada mereka apa, Pak? What's the main message that you deliver to them? Oke. Dalam setiap saya mengundang mereka, itu tidak hanya untuk acara formal Mas di KBRI. Kadang-kadang ya umumnya adalah mereka datang, saya mempresentasikan Indonesia. Saya mempresentasikan hubungan terkini Indonesia-Ethiopia. Lalu, jadi itu kontennya itu Mas ya, tentang ya kita harus promosikan Indonesia. Karena mereka juga pengetahuannya juga sangat terbatas, Mas Ivan. I see. Lalu hubungan bilateral. Lalu yang ketiga adalah apa yang kalian bisa lakukan untuk negara kita berdua ini antara Indonesia, bilateral relation. Dan yang ketiga adalah memotivasi mereka, Mas Ivan. Nah ini udah pekerjaan saya di Indonesia dulu. Jadi pesan-pesan yang menyentuh untuk pemuda, look misalnya Mas ya, yang sering saya sampaikan itu, bahkan ada yang meneteskan air mata itu Mas. Ingat kalian belajar, menyelesaikan pendidikan, lalu selesai itu menjadi apa kalian, dan ingat ayah, ibumu, adik-adikmu, kakakmu di rumah mengharapkan sesuatu yang kamu bisa berhasil dan menjadi kebanggaan mereka. Mungkin dia tidak akan meminta uang kepada kamu, setelah kamu berhasil menjadi siapa, tidak akan minta uang, tetapi keberhasilan kamu itu sudah menjadi suatu kebanggaan bagi orang-orang yang tercinta, yang kamu tinggalkan di rumah setiap hari pergi ke kampus. Nangis, Mas! Jadi hal ini, Bapak, ya? Betul, Mas. Sehingga apa yang terjadi setelah itu, Mas? Di samping saya mengundang mereka ke KBRI, saya sering diundang, Mas, ke acara-acara mereka. Mereka kan tokoh-tokoh organisasi pemuda, lalu dibawa juga, dilaporkan kepada dekannya, dosennya, dan segala macam. Saya diundang, tapi yang saya diundang sering itu apa? Tidak hanya menjelaskan tentang Indonesia, atau tentang hubungan bilateral Indonesia dan Ethiopia. You know what? Apa yang dia tanyakan? Ambassador, could you please give pidato yang mendorong, motivasi, memberikan motivasi kepada anak-anak muda. Dan itu saya lakukan sering, Mas. Mereka mengadakan acara di mall, acara di kampus, acara di kafe, di hotel, Mas. Di sini banyak mall loh, Mas ya. Sejak ekonomi booming ya, udah bagus di Ethiopia ini, banyak mall-mall yang sudah bagus, tempat acara. Nah, jadi saya dengan mereka itu udah seperti kakak adik, Mas. Dan maaf ya, banyak di antara mereka itu memanggil saya itu Daddy. Bukan ambassador, tapi Daddy. Apa memang YouTube ini banyak yang merindukan figur ayah mungkin ya? Bisa jadi juga ya. Itu mungkin di dalam keluarganya itu mungkin benar atau mungkin. Dan pengalaman saya menarik dengan diplomasi pemuda, Mas, di sini adalah saya tahu resikonya. Kalau saya membuka diri, saya tahu resikonya apa, gitu kan? Kan saya membuka diri kepada mereka. Itu Mas, jam 12 malam, jam 1 malam, saya bisa di WA oleh mereka itu, Mas. Gitu. Hi Ambassador, how are you? I miss you. That's all. Gitu. Iya, Mas. Jadi kalau Mas ada nanti saya foto screenshot, nanti saya kirim ke Mas ya. WA mereka itu menunjukkan. Tadi pagi saya terima 2. How are you Ambassador? Mana itu apa, Mas? Info saya? Ya. It's okay, apa? Pak, ini saya bisa, kalau Bapak share screen, kalau Bapak mau share screen. Kenapa? Nah, jadi Mas ya, mereka itu merasa I miss you gitu loh, Mas ya. Enak di sini, karena hubungan sudah berjalan dengan baik ya. Dan tanggal 11 Juni itu, Mas ya, 2 tahun yang lalu, kami menyelenggarakan namanya The First Indonesia Ethiopia Young Entrepreneur Forum, Mas. Jadi kami mengundang para pengusaha muda di sini dan juga pengusaha dari Indonesia, Mas. Ada 200 lebih kira-kira ya yang datang pada saat itu. Nah, lalu kemudian dan setelah itu pada saat itu kita juga mendirikan asosiasi pemuda. Pak, ini Mas. Ya, boleh. Ya. Silakan. Saya salah satu ini baru jam 12.04 ini. Apa-apa, enggak screenshot barangkali ya. Agak blur, Pak. Agak mundur dikit mungkin, Pak. Anyway,
lupakan. Ya. Sorry, saya jadi jadi mengganggu Mas. Anyway, I send it to you. Ya, ya, atau bisa saya share screen, Pak. Nanti. Pak, mungkin kita boleh berdialog sama beberapa teman-teman yang hadir di sini ya, Pak Dubes, ya, sebentar ya. Sure, silakan Mas. Ya. Ini Pak, tapi sebelum saya memberikan kesempatan ke teman-teman, satu pertanyaan mungkin, kenapa Bapak fokus ke pemuda? Kok kayaknya Bapak sangat targeted banget audiensnya ya ke mereka ya? Mungkin sebelum saya lempar ke audiens nih, Pak. Betul, Mas. Fokus ke pemuda tentu saja tidak mengurangi tugas-tugas pokok di bidang prioritas ekonomi diplomasi yang lain. Dan tugas utama kami sebetulnya di sini adalah untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama ekonomi antara Ethiopia dan Indonesia, Mas Ivan. 80% tugas kami di sini adalah di bidang ekonomi. Ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden ya, Pak Jokowi, yang dieko oleh Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno, bahwa Indonesian ambassadors all over the world, itu 80% tugas kami itu adalah untuk meningkatkan kerjasama dan hubungan ekonomi bilateral dan multilateral. Nah, di dalam mendukung pelaksanaan kerjasama ekonomi ini, Mas Ivan, kita tidak bisa 100% rely on kepada pengusaha yang ada pada saat ini saja. I see. Bahwa ada generasi penerus bangsa, milenial, pemuda, termasuk mahasiswa, setelah 2, 3, 5 tahun atau 10 tahun, mereka itu akan menjadi tokoh-tokoh yang besar di bidangnya, termasuk di bidang ekonomi, pengusaha. Dan bahkan, Mas, nanti saya lihatkan foto-foto Mas di KBRI, anak-anak SD SMP pun kami undang ke KBRI untuk memperkenalkan Indonesia, untuk memperkenalkan Ethiopia dan hubungannya dengan Indonesia. Jadi kami melihat bahwa suksesnya hubungan ekonomi tidak hanya semata-mata ditentukan oleh pengusaha di kedua negara yang ada pada saat ini. Apalagi yang kami undang, yang menjadi sahabat-sahabat kami ini adalah pengusaha-pengusaha anak-anak muda yang terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis, startup bisnis. Jadi ya, itu yang saya melihat. Misalkan, contohnya seperti apa, Pak ya? Mungkin kalau kita bisa dapat deskripsinya, maksudnya kegiatan bisnisnya itu seperti apa sih yang menjadi interest-nya? Betul, Mas. Nah, sampai sekarang, baru sekitar 2 hari yang lalu, kami masih berkomunikasi dengan salah seorang pemuda Ethiopia yang juga doing business, dan dia mempunyai connectivity dengan Indonesia, Mas. Jadi, setelah tanggal 11 Juni tahun yang lalu, pada saat mereka kami pertemukan, 2 anak muda Indonesia yang bergerak di bidang yang saya maksudkan itu, datang ke Indonesia, Mas. Datang ke Indonesia dan bertemu dengan counterpartnya di Indonesia, dan mereka komitmen untuk melakukan di bidang pariwisata misalnya. Ini kerjasama di bidang pariwisata antara anak muda Ethiopia dan Indonesia. Bahwa di Ethiopia ini kan juga banyak objek-objek wisata yang terkenal. Objek wisata religius, alam, budaya, dan lain-lain. Ingat, Mas, ada di sini namanya Lalibela, yang itu adalah objek wisata religius yang sangat terkenal, gereja dibangun di bawah tanah. Lalu juga ada masjid di Najesi. Itu adalah masjid yang didirikan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang waktu hijrah dari Mekah atas kejaran kaum Quraisy ya, mereka datang ke Ethiopia, diterima oleh raja pada saat itu dengan baik, mereka hidup di sini, dan inilah masjid tertua sebetulnya di Afrika. Dan di Indonesia juga banyak objek wisata yang menarik untuk anak-anak muda di sini. Jadi kerjasama di bidang pariwisata itu yang real. Lalu produk barang-barang, Mas, kopi. Itu anak-anak muda sudah menjarah kopi nih. Anak-anak muda Ethiopia juga menyenangi kopi Indonesia, dan Indonesia, anak-anak muda Indonesia juga menyenangi kopi Ethiopia. Kita tahu, Mas, Ethiopia ini adalah sumber kopi dunia. Namanya kota Kaffa. Ya, disitulah asalnya. Kaffa itu berasal dari kopi, ya. Jadi kalau nggak salah ini, ya betul. Kalau nggak salah Ethiopia ini adalah produsen kopi kelima di dunia, sementara kita keempat, Mas. Ya. Jadi ini kopinya sama tapi rasa beda.
gitu Mas ya. Nah, 2 orang pemuda Ethiopia waktu itu datang ke Indonesia dan menghadiri yang namanya EID, Indonesia Africa Infrastructure Dialogue yang diselenggarakan di Bali tanggal 20-21 Agustus. Nah, ini salah satu tindak lanjut. Dan yang lain tindak lanjutnya adalah mereka akan menyelenggarakan Youth Exchange Program. Jadi Indonesia, Ethiopia Youth Exchange Program selama 3 minggu. Rencananya bulan April kemarin, Mas, diselenggarakan di Indonesia. Tetapi karena situasinya belum memungkinkan sekarang, kita akan tunda itu, Mas. Nah, ini juga sesuatu yang sangat positif ya, untuk mengkonekkan pemuda-pemuda kita. Jadi kembali, Mas, pemuda ini adalah semuanya awal dari segala new achievement dan keberhasilan pembangunan hubungan bilateral satu negara. Di samping saya juga mempunyai passion yang luar biasa di bidang pemuda ya Mas ya. Sejak SMP, SMA, kuliah, sampai juga direktur diplomasi publik. Jadi kehidupan saya itu sudah menjadi bagian yang nggak bisa terpisahkan dari anak-anak muda. Walaupun usianya 20 Juli udah 60 tahun ya Mas ya, tetapi my heart, my mind still there. Mungkin jadi gitu, Mas, mungkin Bapak bisa jadi menpora juga Pak, mungkin ke depannya Pak. Dunia pemuda begitu melekat nih kayaknya dengan Bapak ya. Pak, kita boleh sedikit berdialog dengan beberapa ini ya Pak ya, audiens di sini ya Pak ya. Ini ya, ada diaspora alumni dari Jerman sama dari Belanda nih. Kebetulan masih rekan saya di kantor juga, Mas Iksan. Ya. Beliau mau bertanya nih tentang ekonomi dan bagaimana Ethiopia keluar dari debt trap ya. Tapi saya minta Mas Iksan mungkin kalau mau nanya langsung, boleh Mas. Kapan lagi kan ngobrol sama Dubes langsung. Silakan Mas Iksan, silakan Mas Iksan. Mas Iksan ya? Ya. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam Mas Iksan. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Ya, ini maaf nih hostnya ya belum nge-on kan, jadi belum ketemu sama Pak Dubes langsung. Pak Dubes, saya orang Bukit Tinggi juga Pak Dubes, kebetulan. Orang awak juga, kampung di Kamang. Tenang iya. Kita Jadi pertanyaan saya dulu di Jerman dan di Belanda. Di Jermannya di Bremen, Belandanya di Eindhoven. Terus saya pulang 2010. Kota tembakau, Bremen, tembakau dia zamannya Pak. Betul. Mukhtar Kesuman Remaja. Iya. Kebetulan saya banyak baca di Ethiopia ini termasuk negara idola saya kebetulan Pak Dubes. Jadi saya sengaja hari ini kebetulan saya sama Mas Ivan kan ada rencana ke Ethiopia nih Pak Dubes, setelah kami bolak-balik Bangladesh, kami tertarik sekali dengan Ethiopia. Nah, Ethiopia ini kan kita nggak bisa bohong bahwa bangsa yang besar itu juga awalnya juga besar gitu. Dulu Ethiopia besar, sempat turun, sekarang naik lagi ya. Dan salah satu kekuatan Ethiopia kalau saya baca dari websitenya Kemenlu juga, mereka punya pemuda yang cukup banyak, Pak. Ada 70 juta pemuda di Ethiopia. Dari total 112 juta penduduk. Jadi sekitar 62,5% itu pemuda di sana. Nah, mungkin kebalikannya sama Jepang ini, Mas Ivan. Nah, dari pengalaman itu mungkin saya rasa tepat ini Pak Dubes mendapatkan penghargaan dari Save Light ya. Ada penghargaan dari Save Light dan juga beberapa penghargaan lain. Tapi yang menarik bagi saya juga ke percepatan ekonomi di Afrika dan Ethiopia khususnya, itu selain bantuan dari African Development Bank, juga ada Korean Bank dan sebagainya, tapi juga banyak bantuan dari China kalau saya nggak salah ya Pak, di Afrika, di Ethiopia terutama. Nah, bagaimana Ethiopia mensiasati tidak ada debt trap? Yang saya lihat satu-satunya negara yang berhasil lolos debt trap China ini, salah satunya di negara Afrika itu ya Ethiopia, beda sama tetangga-tetangganya. Nah, strategi Ethiopia sendiri seperti apa kira-kira Pak Dubes? Terima kasih banyak, Pak. Baik. Pak Dubes, ini ada 2 penanya lain. Bapak mau jawab satu-satu atau mungkin bisa sekaligus, karena mungkin keterbatasan waktu ya, Pak ya? Oke, baik. Boleh satu lagi? Oke. Ini ada diaspora alumni Korea nih, Pak. Kebetulan kalau Mbak Ica ini masih di Korea. Jadi dengerin dari Korea nih beliau nih. Jadi selamat malam Pak Dubes, salam hormat, izin bertanya untuk bidang kerjasama antara Ethiopia dan Indonesia di bidang pendidikan, bidang apa yang menjadi favorit atau banyak diminati saat ini? Apakah keteknikan, ilmu pengetahuan atau sains, bahasa dan lain-lain? Baik untuk yang menarik dari Ethiopia untuk dipelajari oleh orang Indonesia atau sebaliknya
bidang yang diminati orang Ethiopia untuk belajar di Indonesia, supaya terbayang bidang tertentu yang mungkin bisa jadi peluang untuk kerjasama. Terima kasih sebelumnya Bang Ivan. Ya, ini kebetulan Siapa? Ica, Mbak Pak. siapa namanya tadi? Ica. Ica, oke. Nah, Merisha Hastarina. Oh, katanya udah balik di kampung, udah di Palembang katanya. Tapi dia alumni Korea kebetulan. Ya, Oke. ada satu lagi Pak, Mas Akbar. Bapak mau jawab dulu atau ini Pak, mau sekaligus? Boleh sekaligus ya. Ya, silakan Mas Akbar. Boleh. Silakan Mas Akbar. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak, saya panggilnya Pak Bas aja boleh? Pak Boleh. Siapa aja boleh, Mas. Ya. Kebetulan juga saya orang Bukit Tinggi, orang tua dari Siano, pernah di Washington DC dan magang di Tokyo. Oke. Saya bekerja di PLN Pusdiklat saat ini, sudah hampir 12 tahun, dan pernah mengadakan kelas internasional mengenai kelistrikan dengan Timor Leste, dengan Vietnam, dan dengan pasukan perdamaian Garuda di Lebanon. Itu dari tahun 2012, 2013, dan 2014. Jadi, kalau kita lihat banyak pemuda-pemudi yang belajar ke Amerika, ke Eropa, maupun ke negara maju di Asia lainnya gitu. Untuk apa? Untuk menambah ilmu. Tapi dengan mengajar juga sebenarnya menambah dan memperkuat ilmu. Nah, ketika saya dengar tadi Pak Bas menyampaikan kelistrikan di Ethiopia ini masih tergantung dengan diesel, di sini kami memiliki kompetensi untuk PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, tentu dengan pembangkit-pembangkit lainnya. Kira-kira kebuka nggak peluang Pak Bas untuk tenaga PLN mengajar di Ethiopia? Seperti itu. Karena kami memiliki pengalaman baik di diesel, di tegangan menengah maupun di tegangan tinggi. Seperti itu Pak Bas. Singkatnya. Terima kasih Pak Ivan atas kesempatannya. Ya, Pak Bas mungkin menyambung dari pertanyaan Pak Mas Akbar ya. Kebetulan karena saya juga kan sektor utamanya di energi terbarukan juga ya Pak ya. Jadi mungkin kalau Pak Bas ya mungkin Pak Dubes mungkin bisa sedikit cerita tentang arah energi mix atau maksudnya kebijakan energi mereka ke depan seperti apa. Saya pikir mungkin banyak kerjasama yang bisa dilakukan antara Indonesia dengan dengan Ethiopia ya Pak ya di sektor energi ya, karena mungkin Indonesia juga seperti yang kalau Bapak ngikutin beritanya akhir-akhir ini ingin melepaskan diri dari diesel 1.700 mega di 52 lokasi Pak. Jadi apakah memang ada arahan misalkan Ethiopia pengen melepaskan diri dari dieselnya? Nah mungkin karena dua-duanya developing country dan ekonominya juga lagi berkembang, mungkin menarik untuk ada diskursus antara kedua negara terkait dengan bagaimana decarbonizing dari mereka punya energi mix saat ini ya Pak ya. Mungkin this is something that can be explored secara dialog Pak ke depannya gitu ya. Kalau saya boleh pertanyaan nyambung sama yang Mas tadi. Ya, silakan Pak Dubes. Mau dicampur-campur jawabannya juga boleh ya. Your Excellency Pak. Baik. Terima kasih banyak Mas Ivan. Ya. Saya mau nyapa Mas sahabat kita nih, Mas Iksan di Jerman tadi Mas ya, Jerman Belanda ya. Dan sekarang alumni ya Mas ya, Jerman alumni. Betul Mas. Saya ingin menggarisbawahi betul pemuda Ethiopia itu ada sekitar 70 juta. Ya, dari 112. Dan ini sebetulnya kalau kita lihat perbandingan dengan Indonesia, kalau kita lihat data juga angkanya kurang lebih sama, itu 70-80 juta ya. Dan di definisi pemuda ini kan juga ada dua tuh kalau kita di Indonesia ya. Maka kalau menurut UN sekian, lalu Kemenpora sekian. Nah, tapi kita tidak akan terjebak tidak akan membahas kemana. Tetapi benar sekali Mas Iksan, itu juga lah salah satu pemikiran kami kenapa diplomasi yang fokus kepada pemuda ini, yang pada saatnya nanti akan bermuara kepada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pendidikan, dan lain-lain, justru itu yang menjadi dasar kami, pijakan kami untuk menyentuh para pemuda
yang ada di negara ini. Dan apalagi, seperti saya sampaikan di beberapa kesempatan, penguasaan bahasa Inggris oleh mahasiswa dan pemuda di Ethiopia sangat-sangat baik. Maaf kalau saya mengulangi, tapi kayaknya belum saya sampaikan bahwa penggunaan bahasa Inggris di Ethiopia ini tidak hanya dimulai sejak sekolah menengah, tetapi bahkan di beberapa region sudah mulai dari sekolah taman kanak-kanak. Nah, lalu kemudian dengan bermodal kontribusi pemuda dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan secara umum di Ethiopia itu sangat besar. Dan pemerintah Ethiopia sangat mendorong lahirnya para entrepreneurs muda. Sejak 2018 ada namanya proklamasi sekian, saya lupa, tetapi ada di dalam buku saya ini yang akan terbit minggu depan, itu disebutkan ada proklamasi sekian yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri, kantor Perdana Menteri, ada proklamasi yang diluncurkan, dibentuknya suatu komisi untuk mendorong, membantu usaha-usaha pemuda di bidang UKM, bidang pengembangan usaha dan lain-lain, dan lembaga ini langsung berada di bawah kantor Perdana Menteri. Nah, dialah, komisi inilah yang mendorong, memfasilitasi semua apa yang diperlukan oleh anak-anak muda. Jadi termasuk juga untuk menyediakan seed money ya, seed money untuk usaha-usaha itu. Nah, sampai sekarang usaha itu berjalan dengan sangat baik, dan strategi pemerintah dalam memajukan usaha atau memajukan usaha-usaha bisnis anak muda itu, pemerintah juga merangkul pihak swasta ya. Kalau kita juga ada pihak swasta, dan kalau saya sebut 1-2 contoh, misal ya, pemerintah Ethiopia juga merangkul UNDP dalam mendorong usaha-usaha bisnis anak-anak muda di Ethiopia. Lalu kemudian juga Yayasan Mastercard kalau nggak salah itu. Itu juga setiap tahun ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh mereka di Ethiopia. Nah, dan juga peranan African Union. Nah, ini juga adalah salah satu tugas utama Uni Afrika di dalam memajukan usaha-usaha anak-anak muda di Afrika, khususnya di Ethiopia. Nah, ini benar juga tadi sudah disampaikan mengenai bantuan asing ya, Mas Iksan ya, apa strategi Ethiopia, terutama negara-negara yang saat ini sering membantu, apakah mereka terperangkap, terjerembab di dalam itu, bantuan-bantuan itu atau bagaimana. Saya ingin sampaikan, Mas, saya beberapa kali ketemu dengan CEO perusahaan-perusahaan Ethiopia yang dananya berasal dari luar negeri, termasuk Cina, Jepang, Korea, dan lain-lain. Nah, kalau saya bicara Cina tadi, karena Mas Isa menyebut Cina, ada suatu proyek rel kereta dari negara Djibouti ke Addis Ababa, dan ini memegang peranan yang sangat penting di dalam pertumbuhan dan kemajuan ekonomi Ethiopia, bahwa tadi saya sampaikan bahwa Ethiopia tidak mempunyai laut, jadi tidak mempunyai pelabuhan laut. Jadi yang diandalkan oleh Ethiopia itu adalah pelabuhan laut dari negara-negara tetangganya, terutama Djibouti. Nah, Djibouti ini 95% barang-barang atau produk ekspor dan impor Ethiopia itu melalui pelabuhan Djibouti. Dan Djibouti ini mempunyai pelabuhan yang sangat bagus ya. Nah, sejak beberapa tahun, 4 tahun yang lalu, dibangunlah itu rel kereta oleh Cina yang membangun. Dan saya juga sampaikan tadi, di Addis Ababa juga ada LRT. Ya, LRT sudah ada sejak 2015. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah, pertamanya di awal-awalnya, yang mengoperasikan semua proyek ini adalah ya pasti bekerja sama dengan Ethiopia dan Djibouti, baik rel kereta tadi atau juga LRT yang di dalam kota. Itu di awal-awalnya masyarakat Ethiopia melihat begitu banyak tenaga kerja yang berasal dari Cina. Operator jadi pengemudinya, apa namanya kalau kereta itu? Masinisnya. Lalu kemudian pelayan di kereta itu adalah orang-orang Cina. Tetapi dari tahun ke tahun,
jumlah mereka itu berkurang. Dan ini sempat saya tanya kepada salah seorang sahabat saya, President of company-nya, memang mereka itulah strateginya. Ada bantuan asing, tetapi ada skema yang jelas bahwa bertahap ini akan pindah kepada para pekerja Ethiopia. Nah, itu Mas. Jadi ada suatu, apa yang saya lihat di sini adalah suatu pengaturan awal yang sangat jelas, suatu proyek bantuan asing itu supaya tidak men-trap negara di mana proyek asing itu berada. Itu untuk Pak Ihsan. Nah, sekarang untuk Mbak Ica. Itu mengenai apa yang sangat yang sangat bisa yang prospektif ya untuk kerjasama universitas perguruan tinggi. Sekarang ini dan sejak 3-4 tahun yang lalu yang paling menonjol di sini adalah riset, kerjasama riset ya. Riset itu di bidang peternakan, peternakan dan juga di bidang kehutanan, Nah, riset ya, karena di sini juga hutannya cukup banyak di sini di Ethiopia. Jadi saya bukan beberapa bulan lalu, tahun yang lalu, seorang sahabat saya namanya Nia, Sabdenia, dari yang bekerja di C4, kawan-kawan pasti tahu C4 yang C4. Saya pernah lama bersama beliau. Sekarang beliau sudah pindah di Paris sekarang. Sejak akhir tahun lalu beliau pindah di Paris, beliau sekarang ikut suaminya orang Prancis. Nah, pada saat itu beliau adalah peneliti bidang kehutanan. Beliau banyak bercerita tentang bagaimana prospek kehutanan di Ethiopia. Betul, ada degradasi, hal yang sama dialami oleh banyak negara di dunia. Tetapi penelitian, prospek penelitian di bidang kehutanan untuk Ethiopia sangat bagus. Dan Ethiopia bisa belajar lebih banyak dari Indonesia. Sudah ada suatu MOU di bidang kehutanan pada saat itu. Nah, kehutannya fokusnya kemana Pak Dubes? Kalau boleh tahu, lebih ke istilahnya tuh konservasi atau pemanfaatan untuk ekonomi, Pak? Ekonomi juga banyak di sini, Mas, tapi lebih kepada konservasi barangkali yang perlu ditingkatkan penelitian yang sangat berpeluang. Ya, betul. Plus Norway gitu ya, Pak Dubes ya. Betul, Mas. Yes. Ya. Nah, itu di bidang kehutanan. Dan saya juga ada yang menarik ya. Rencananya saya mau masukkan satu bab di buku saya, tapi nggak sempat. Bahwa Pak Dubes. bahwa ini promosi terus ya, Mas Ivan ya. Harus promosi malah. Jadi sebetulnya ada yang sangat menarik saya catat adalah peneliti kehutanan Ethiopia. Peneliti kehutanan, karya-karya tulis peneliti kehutanan Ethiopia itu sangat banyak karya-karya tulisnya itu, dan semua karya tulis mereka, penelitian mereka tentang kehutanan itu hampir 100% dipublish di jurnal-jurnal internasional di luar negeri, Eropa terutama. Lalu saya tanyakan kenapa kok nggak di Ethiopia sendiri tidak ada dijurnalkan. Ternyata jurnal kehutanan di Ethiopia itu tidak ada jurnal yang berisi tentang penelitian, studi-studi mengenai kehutanan. Tetapi justru malah tulisan peneliti kehutanan Ethiopia itu tulisannya laku di luar negeri di makalah atau jurnal-jurnal internasional. Nah, di bidang peternakan, Mbak Ica ya, sejak tahun 2016 itu kita sudah mempunyai kerjasama penelitian di bidang kehutanan ya. Nah, juga di bidang pertanian, saya akan lanjutkan dulu ini mengenai mengenai peternakan ini itu sudah ada dengan sedang dilakukan sekarang ini dengan Universitas 11 Maret Surakarta. Saya ingin tambahkan di bidang pertanian yang lain, itu juga banyak peluang yang bisa kita tindak lanjuti, bahwa 80% ya, ekonomi Ethiopia itu bersumber dari sektor pertanian. Nah, apa, Pak? Misalnya apa contohnya, Pak? Secara garis besarnya. Kopi, ekspornya saya sudah sampaikan tadi, nomor 5 di dunia. Lalu bunga, Mas Ivan. Bunga Ethiopia dikenal sebagai negara pengimpor bunga atau ekspor ya, impor bunga ke Eropa itu yang terbesar dari Ethiopia. Jadi kalau yang terkenal. Bunga apa bunga namanya itu?
bunga ros, Mas. Nah, semacam bunga mawar ya. Oh, okay. Nah, jadi ini mengenai hal ini sebetulnya saya sudah baca sebelum saya datang ke sini. Ternyata Ethiopia memproduksi bunga luar biasa dan ekspor terbesarnya adalah ke negara-negara Eropa. Nah, itu menarik sekali, Pak Mas Ivan ya. Nah, itu di bidang pertanian. Lalu bidang kopi saya sampaikan tadi ya. Nah, kopi dan jintan ya. Jintan juga salah satu andalan produk pertanian Ethiopia yang menjadi membangun ekonomi Ethiopia. Kalau peternakan tadi apa ya Pak ya, yang spesifik? Tapi kambing. Nah, kambing. Oh, kambing Ethiopia ya terkenal itu ya. Ya. Dan itu Mas, sapi kambing di sini itu terutama sapi ya, itu banyak diekspor ke Arab Saudi itu. Oh, oke. Tahun yang lalu kira-kira bulan Oktober November saya bertemu dengan beberapa pengusaha ternak ya di negara bagian Tigray di sana, dan dilalahnya tidak lama setelah itu ada seorang sahabat saya di Indonesia pengusaha yang justru ingin membuka usaha peternakan. Jadi klop lah ya, jadi kami sudah mempertemukan sekarang dalam proses itu mengenai peternakan ya Mas Ivan ya. Nah lalu kemudian ini Mas Akbar itu mengenai mengenai kerjasama PLN kelistrikan ya, kelistrikan. Betul. Jadi kawan-kawan, peluang untuk di bidang kerjasama kelistrikan dengan Ethiopia terbuka dengan beberapa catatan dan narasi. Catatannya begini. Ketika saya makan siang dengan State Minister di bidang pengairan di sini, lalu dia mengatakan kepada saya bahwa produksi listrik yang ada di Ethiopia saat ini ada sekitar 4.500 megawatt. Okay. Lalu kebutuhan idealnya saat ini, ya, artinya saat ini sudah saya garis bawahi, nanti kalau udah muncul industri baru lagi, mungkin udah bertambah lagi. Idealnya saat ini adalah 12 sampai 13 ribu megawatt. Itu kebutuhan yang untuk bisa memenuhi mencapai jumlah ideal. Jadi ada shortage, ya, ada shortage, ada kekurangan. Nah, tetapi pada saat kurang ini pun, Ethiopia itu sudah mengekspor listriknya ke negara-negara tetangga, Djibouti, Sudan, dan Somalia. Di kondisi kekurangan. Padahal kondisi kekurangan. Tapi akibatnya apa? Akibatnya apa? Masyarakat, penduduk Ethiopia itu mengalami mengalami pemadaman listrik. Itu akibatnya. Lucu ya. Nah, gitu. Nah, tetapi pemerintah Ethiopia sudah mengkalkulasi itu semua ya. Di sektor-sektor, katakanlah misalnya di mana pabrik investasi asing ada di situ, mereka amankan itu. Jadi misalnya di industrial park yang saya sampaikan tadi, itu listrik, air, semua fasilitas sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi perusahaan asing datang, bikin produk, lalu operasional, bikin produk, lalu jual. Selesai. Nah, lalu kawan-kawan ya, sekitar 12-13 ribu ya idealnya. Lalu apa yang akan terjadi kalau yang namanya GERD, Grand Renaissance Ethiopian Dam, yang sekarang sedang dibangun dan dalam waktu dekat konon akan mulai pengisian damnya, yang satu proyek pembangunan yang ada masalah dengan Mesir ya, mungkin kawan-kawan mengikuti. Proyek ini terletak di 40 atau 15 kilo atau 20 kilo di sebelah timur perbatasan Sudan dan Ethiopia. Kalau ini proyek pembangunan ini sudah dibangun sejak 2011. Cukup lama dan belum selesai. Nah, rencananya bulan Juli ini akan dimulai pengisian airnya oleh pemerintah. Kalau ini sudah selesai, itu akan menghasilkan sekitar lebih 60.000 megawatt. Kebayang nggak itu surplusnya nanti Ethiopia
untuk di bidang kelistrikan ya. Nah, biaya pembangunan ini sekitar 5 miliar dolar pembangunan dam ini, dan ini akan menjadi dam yang terbesar di Afrika. Itu investor atau kontraktornya dari mana itu Pak ya? Proyek nah, jadi begini Mas, tadinya dari financing dari proyek ini diharapkan datang dari luar negeri ya. Nah, tetapi karena ada masalah dengan negara tetangga, dengan negara sahabat dalam pembangunan ini, Ethiopia mengalami tidak mudah untuk mendapatkan financing, sehingga proyek ini dibangun sendiri atas kekuatan oleh pemerintah Ethiopia sendiri. Bahkan beberapa menteri luar negeri dan juga menteri perairan mengatakan komitmen pemerintah Ethiopia untuk membangun ini, mereka di awal-awalnya itu rela potong gaji kami yang hanya sedikit gaji kami potong demi terciptanya terbangunnya dengan baik proyek yang sangat-sangat besar manfaatnya untuk pembangunan Ethiopia. Mereka bangun sendiri, memang ada konsultan dari beberapa negara Eropa. Nah, di situ mereka bangun sendiri, tapi konsultan dari negara-negara Eropa, dari berbagai negara, Mas ya. Nah, jadi inilah yang coba kebayang nanti 60.000 minus 12.000, 13.000, mereka hampir sekitar 50.000 megawatt. Nah, lalu terkait dengan pertanyaan Mas Akbar tadi, apa yang bisa kita masuk? Yang menurut pengamatan saya sekarang adalah jaringan, di jaringan. Nah, jadi ya di jaringan distribusi listrik ke daerah-daerah yang memerlukan. Sebetulnya saya berbicara dengan State Minister bidang pengairan waktu itu yang menangani masalah dam ini, pembangunan dam ini. Saya punya rencana. Dia minta tolong ke saya waktu itu. Dia bilang, Ambassador, bisa nggak you perhatikan banyak desa-desa kami yang tidak dapat aliran listrik, sehingga ekonomi sangat berpengaruh kepada ekonomi masyarakat, sehingga kami memerlukan dukungan dari negara-negara sahabat. Lalu saya sampaikan, dan saya ingin berencana nih Mas, sampai sekarang masih di atas kertas ini, berencana untuk membangun sebuah desa. Desanya saya sudah lihat, agak jauh dari sini, sekitar 7 jam kalau berjalan dengan mobil dari Addis Ababa, dan daerah itu penduduknya sekitar 45.000, dan mereka memerlukan listrik, tenaga solar. Nah, ini terkait juga dengan yang disebut oleh Mas Akbar tadi, solar power ya. Nah, di sini juga di beberapa daerah juga menggunakan solar power, tetapi tidak dalam kapasiti yang besar. Nah, terkait dengan itu, pertanyaan saya adalah, look, kamu kan udah mau menyelesaikan proyek dam, Renaissance Dam, lalu kamu akan bermandikan energi listrik di sini. Dan saya yakin mungkin listrik tenaga surya mungkin tidak diperlukan lagi oleh Ethiopia. Saya sampaikan begitu. Lalu dia jawab begini, oh tidak Ambassador, bahwa walaupun ini sudah selesai, kami itu tidak akan mudah membuat dan menjangkau semua desa-desa dengan aliran atau distribusi kabel listrik untuk ke desa-desa itu. Dia mengatakan seperti itu. Jadi artinya apa? Mereka masih memerlukan yang namanya tenaga solar tadi, Mas Akbar ya, yang tadi sempat Mas Akbar angkat itu. Ada. Dan jujur saja saya sampaikan, ada seorang sahabat saya dari luar negeri, bukan dari Indonesia, juga sedang mencari peluang itu untuk tenaga solar ya. Dan saya kira kalau nggak salah di Bandung dan Bogor ada produsernya itu kalau nggak salah. Ya. Itu kali ya Mas, saya lupa nama perusahaannya. Nah, itu Mas. Jadi artinya apa? Jangan kawan-kawan merasa, oh nanti kan Ethiopia sudah ada dam 60.000, surplus 48.000, dia mau kemana, yang bingung dia kan gitu ya. Tapi ternyata daerah-daerah, desa-desa yang masih terisolir, terpencil di Ethiopia masih memerlukan tenaga-tenaga, sumber-sumber tenaga listrik dari solar dan juga diesel. Begitu Mas Akbar, Mbak Ica.
Mungkin sedikit nambahin pertanyaan yang terkait yang terakhir. Ini mungkin maaf agak terlalu teknis, tapi mungkin kalau tidak bisa dijawab bisa di follow up mungkin sama State Ministernya Pak Dubes. Itu nanti jual listriknya itu apakah ke national utility kayak PLN-nya kita atau nanti langsung dijual ke masyarakat atau ada intermediary institution yang akan off take atau bagaimana tuh Pak Dubes? Karena apa istilahnya tadi national utility apa tadi Mas? National utility company ya kayak apa PLN-nya kita. Oh oke. Ya. Nah, karena kebetulan kami kan memang bergerak di listrik pedesaan juga dan kebetulan ahlinya ya Mas Iksan yang tadi nanya itu Pak Dubes. Okay. Jadi menarik buat kami itu Pak Dubes. Ya. Betul. Mas Iksan, memang kami ditugaskan di sini itu memang menunggu assignment dari kawan-kawan dari Indonesia atau masyarakat Indonesia dimanapun. Nah ini saya akan jadikan jadi PR saya ya. And I'll come to you soon. Siap. Ya Pak Dubes. Insya Allah kita ke sana Pak Dubes. Itu lebih kalau Mas ke sana nanti saya akan pertemukan dengan State Minister bidang PLN itu nanti. Luar biasa. Langsung sama. Kebetulan saya sering dengan sahabat-sahabat itu saya sering ngajak mereka makan lah di mana-mana ya. Nongkrong sambil minum teh telur ya, Pak Dubes ya. Telur Bukit Tinggi Sano itu. Iya. Siap. Oke. Pak Dubes, ini terima kasih banyak. Ini tak terasa ini hampir 2 jam nih kita berdialog ini Pak Dubes. Masa sih 2 jam? Wah, rasa baru sebentar ya. Tapi tidak terasa ini dan bahkan kayaknya nggak cukup ini sebetulnya waktunya. Tapi ya kita sambung lagi lah ya, mungkin for the next opportunity untuk diskusi di kesempatan berikut. Tapi mungkin sebelum saya mengakhiri, saya minta semacam closing statement atau pesan penutup. Dan ini ada sedikit pertanyaan titipan juga nih mungkin dari istri saya juga dan mungkin terkait dengan Bapak sebagai penulis ya Pak Dubes. Ini kebetulan istri saya lagi nulis novel tapi dari SMA ya. Tapi dia ini kayaknya menghadapi namanya writer's block kayaknya. Mungkin gara-gara sudah menghadapi dunia nyata gitu kan, sudah menikah dan punya anak segala macam. Sisi-sisi romantismenya itu jadi agak hilang gitu Pak Dubes. Mungkin Pak Dubes sebagai penulis bisa kasih tips tuh bagaimana sambil menutup diskusi Pak Dubes akhir ya. Terima kasih banyak Pak Dubes. Tips menulis ya. Iya. Aduh, ini kan saya berarti mengajar burung terbang ini ya, begitu ya. Kalau S3-nya sih selesai Pak Dubes, tapi novelnya belum selesai. Iya, betul. Tapi Mbak siapa namanya istrinya, Mas? Ajeng, Pak. Ajeng, Mas Ajeng. Mbak Ajeng. Sorry, Mbak Ajeng. Ajeng. Jadi begini Mbak Ajeng, saya ingin menyampaikan berbagi pengalaman Mbak Ajeng ya, sekaligus menjawabnya pertanyaan Mbak Ajeng ini begini. Ya. Saya menulis buku itu kan di tahun 2018 ya, Diplomasi Publik, yang radanya itu rada novel kan, tapi ada isi-isi facts and figures ada di situ ya. Nah, setelah berpuluh tahun saya biasa menulis sebagai seorang birokrat atau diplomat, menulis laporan, menulis mencatat meeting dan lain-lain. Saya kembali membuat novel itu, Mbak. Kayaknya saya harus melawan diri saya lagi itu sekitar 3-4 bulan. Artinya, saya paksakan menulis kembali kepada seperti novel itu, nggak jalan-jalan itu. Saya baca lagi, malu saya, ketawa saya sendiri gitu kan. Bahwa kok novel bahasanya bahasa formal, bahasa laporan kan gitu ya. Tapi benar bahwa untuk kembali menulis dalam suasana seperti ini, model seperti ini untuk menjadi novel, itu perlu waktu perjuangan memang Mbak Ajeng ya, memerlukan waktu perjuangan untuk kembali kita tune in ke bahasa-bahasa sastra, bahasa novel. Tapi alangkah baiknya kalau menurut saya, tipsnya adalah begini. Kalau memang kita punya passion di bidang menulis sastra, jangan sama sekali ditinggalkan dunia itu. Jalankan secara simultan kalau bisa. Itu aja. Nah, cuman waktu kita itu memang harus sedia. Kita mau menulis untuk kepentingan pekerjaan atau menulis sesuatu yang di bidang sastra, mungkin tidak 100% hubungannya dengan pekerjaan, pasti ada hubungan juga dengan pekerjaan. Kayak saya ini buku, ini kan juga nggak ada 100%, tetapi ini adalah semacam bagian dari publikasi, promosi, dan informasi bagaimana diplomasi itu dijalankan di luar negeri. Nah, Mbak Ajeng pokoknya memang harus agak berjuang Mbak Ajeng, karena saya juga mengalami seperti Mbak itu. Nggak ada satu Mas, ini saya mau sharing juga ini. Ini ada di dalam ini Mas, ada di dalam ini.
Ini sebuah novel, judulnya adalah Alfian. Alfian, ya. Itu saya tulis tahun 2006. Sampai sekarang nggak jadi-jadi. Belum jadi-jadi. Ternyata kami hal yang sama juga ya. Tapi, itu sudah 260 halaman novel saya ini, Mas. Sudah tamat. Tetapi saya hanya untuk mereview itu nggak jadi-jadi. Ini novel saya tulis waktu saya bertugas di Istana. Saya kebetulan di Istana, di zamannya Pak SBY, di asisten staf khusus ya. Lalu setelah itu saya jadi konjen di New York, di Houston. Dan sudah saya bawa di situ, saya kerjakan lagi. Sampai saya ke Atlanta, Georgia. Itu kan bagian dari wilayah kerja saya. Dan saya malah duduk di situ mengerjakan itu. Dan salah satu seorang staf saya, sekarang direktur di Kementerian Luar Negeri, dia juga ikut menyaksikan, saksi hidup tuh. Bagaimana di novel ini berjuang, nggak jadi-jadi. Sampai sekarang, belum selesai-selesai, Mas. Malah yang muncul dulu adalah tulisan buku tentang Ethiopia. Iya. Begitulah cerita. Sabar Mbak Ajeng ya. Memang begitulah dunianya antara apa yang kita gelut. Kecuali kalau betul kita adalah seorang seniman atau novelis ya, itu gampang saja itu. Terima kasih banyak Pak. Silakan ditutup diskusinya Pak Dubes, sekaligus mungkin kalau ada yang mau di-share tentang buku yang mau di-launching, mungkin ada hal yang belum tersampaikan yang mau disampaikan juga. Silakan Pak Dubes. Baik. Oke, sebelum saya menutup, saya ingin menginformasikan kepada kawan-kawan, memang seperti Mas Ivan sudah bilang bahwa tanggal 20 Juli hari Senin besok ini pukul 11 waktu Addis Ababa, kalau di Jakarta berarti pukul 3. Ya, pukul 3 di Jakarta, kami akan meluncurkan buku yang berjudul ini, Catatan Duta Besar Republik Indonesia Ethiopia. Ini isinya adalah kiprah diplomasi Indonesia yang kami lakukan selama kami 1 tahun pertama kami berada di Addis Ababa. Di sini bahasanya seperti bahasa novel, perjalanan, kegiatan saya, tetapi di situ juga ada substansi, data, figures, fact and figures yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk kawan-kawan dari berbagai kalangan. Ia mengenai politik, ia mengenai ekonomi, bisnis perdagangan, sosial dan budaya. Dan juga ada informasi-informasi umum yang mungkin penting diketahui oleh kawan-kawan yang ingin melakukan engagement dengan Ethiopia. Salam kata akhir saya adalah bahwa Ethiopia adalah negara yang dulu tidak banyak diketahui orang dan sekarang juga tidak banyak diketahui orang secara updated, tetapi sesungguhnya Ethiopia memiliki peluang yang sangat besar bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, bagi para profesional dari berbagai kalangan, ya pengusaha, academician, lalu seniman, lalu usaha-usaha lain dan termasuk juga tokoh agama, peluang itu sangat besar di sini. Dan bahwa terakhir, Ethiopia sekarang sudah sangat berbeda apabila dibandingkan dengan Ethiopia 20 atau 30 tahun yang lalu. Demikian Mas Ivan, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dubes atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Tidak terasa nih sudah 2 jam waktu kita, dan ini kalau kita teruskan mungkin bisa sampai pagi nih Pak Dubes. Kita betul. Di lain kesempatan, tapi banyak pesan-pesan, cerita-cerita menarik yang bisa di-sharing, yang telah di-sharing Bapak Dubes kepada kami semua, dari mulai kenapa Bapak Dubes memilih atau terpilih secara takdir untuk menjadi diplomat, dan kisah-kisah dulu penempatan di luar negeri, dan akhirnya banyak cerita tentang Ethiopia yang menjadi tempat Bapak Dubes bertugas di kali ini. Dan juga tentu saja kami melihat banyak hal-hal yang bisa dikerjasamakan antara Indonesia dengan Ethiopia sebagai 2 negara yang pertumbuhannya ekonominya juga bagus gitu ya, dan saya yakin juga Indonesia kalau memang kita bisa menyelesaikan masalah COVID ini juga kita bisa tumbuh secara signifikan seperti sebelum COVID. Dan saya melihat ada banyak benang merah yang bisa dikerjasamakan juga di antara pemuda kedua negara, baik itu dari sisi ilmu pengetahuan, bisnis. Dan saya melihat peranan Bapak Dubes juga dengan terkait dengan hal ini akan menjadi sangat signifikan, karena mungkin kita banyak ingin menjalin komunikasi, tapi mungkin kita bingung mau komunikasi itu dari mana, atau apa sih membuat mereka penasaran
Jadi mungkin harapan kami Bapak Dubes dan mungkin tim di sana bisa banyak melempar pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mungkin membuat Ethiopia itu penasaran dengan Indonesia dan apa yang kira-kira kita yang bisa kontribusikan kepada Ethiopia, seperti tadi Bapak Dubes sharing tentang sektor energi, mungkin juga ada yang dari PLN, mungkin banyak juga yang ternyata yang mungkin case study atau success story PLN yang mungkin bisa di-sharing ke Ethiopia, dan elektrifikasi desa juga tadi saya pikir peluangnya juga sangat banyak dan juga di bidang riset ya. Jadi saya lihat apalagi pertumbuhan ekonomi juga bagus ke depannya. Jadi saya berharap di sisa masa Bapak Dubes di Ethiopia bisa banyak menjadi jembatan untuk berbagai kerjasama-kerjasama yang positif antara Indonesia dengan Ethiopia, dan juga mungkin dengan negara yang menjadi tempat Bapak bertugas, yang menjadi naungan Bapak bertugas, yaitu Djibouti, karena mungkin kita juga punya Pelindo ya Pak Dubes, jadi mungkin kerjasama dengan Pelindo juga sebagai BUMN mungkin bisa dikerjasamakan dengan Djibouti, dan kebetulan juga saya punya perusahaan di Jepang namanya Asia Africa Research Consultant Investment, jadi masuk ke Afrika itu menjadi salah satu tujuan utama kami juga. Jadi saya sangat senang sekali, dan harapan saya Bapak selama masih bertugas kami bisa dapat kesempatan untuk bisa bersilaturahim ke tempat Bapak, dan semoga dari situ bisa turut mendorong kerjasama-kerjasama yang konkret antara Indonesia dengan Ethiopia dan African Union mungkin ya Pak ya, karena kami juga ingin banyak belajar juga dari banyak negara-negara di Afrika. Ya itu saja mungkin untuk saya tambah sedikit Mas. Ya, silakan Bos. Tadi Mas Ivan menyebut Pelindo ya, Djibouti ya, menyebut Djibouti. Ya. Dan itu Pelindo sudah ada kerjasamanya dengan Djibouti Mas, sudah ditangani dulu. Luar biasa. Dan juga Wika ya, PT Wika juga sudah ada penandatanganan kerjasama pertemuan ya dengan pihak-pihak terkait dengan Djibouti. Ya. Dan untuk Ethiopia tambahan lagi ya, selain dari solar nanti juga adalah energi angin ya, sumber energi angin terkait dengan energi angin, geothermal juga, betul. Geothermal juga banyak di sini Mas, di Ethiopia. Dan mumpung juga menyebut Djibouti, geothermal di Djibouti itu sangat mengharapkan bantuan kita Indonesia. Dan saya sudah melihat ke sites di mana geothermal itu ada, itu lumayan juga, ada 4 jam ke utara itu dari kota Djibouti. Saya sudah ke sana, dan itu juga sudah ada pembicaraan saya dengan beberapa kawan di Indonesia dan juga di Djibouti. Jadi geothermal, Djibouti dan Ethiopia sangat menjanjikan juga di samping angin. Itu Mas Ivan, terima kasih. Siap. Ya, mungkin juga saya jadi ingin menyampaikan juga hal yang tambahan. Kebetulan kami karena kami juga secara company ya Pak ya, kami ada ekspansi ke Bangladesh, dan sebetulnya yang menarik adalah kami ini mencoba menggabungkan antara investor Jepang dengan BUMN atau swasta Indonesia untuk masuk ke Bangladesh, Pak, begitu. Jadi mungkin kombinasi antara swasta Indonesia dengan support negara luar kayak Jepang atau yang lainnya, Korea dan lain sebagainya, mungkin ada yang bisa kita lakukan untuk ke Ethiopia, Djibouti atau African Union lainnya, Pak. Jadi saya pikir makanya banyak nih PR-nya Pak Dubes nih, mohon maaf nih Pak. Jadi semoga nanti diskusi hari ini bisa sparking a lot of ideas, positive ideas for Indonesia dan Ethiopia, Djibouti dan juga Africa Union secara keseluruhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dubes, dan juga semoga sukses dengan peluncuran bukunya Pak ya. Amin. Jadi, semoga kalau tidak ada halangan saya bisa hadir juga. Dan karena lihat online ya Pak ya, nanti peluncurannya Pak. Lihat Zoom. Ya, lihat Zoom. Ya. Saya juga mengundang kawan-kawan yang lain, kalau ada waktu silakan. Ya, nanti kita bantu sosialisasikan di networknya kami Pak Dubes ya. Dan linknya itu menurut rekan kerja saya sudah di-link katanya. Oh ya. Di-share, sorry. Linknya sudah di-share. Ya. Oke, siap. Nanti saya copy paste dulu nih berarti supaya tidak hilang. Iya. Oke. Siap. Oke, Pak Dubes, kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya dan juga kepada audiens yang sudah hadir konsisten nih 20-an plus minus dari awal sampai akhir. Semoga banyak dapat manfaat dari diskusi kita hari ini, dan mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya atas diskusi dan kekurangannya dari diskusi kita hari ini. Dan mungkin tidak tertutup kemungkinan kita juga akan membangun dialog dengan Pak Bushra juga ke depan. Mungkin setelah tugas juga mungkin ya Pak ya, mungkin kita ingin tahu setelah 3 tahun di Ethiopia ada apa nih hal yang bisa kita bisa share mungkin kepada kita semua. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, kita lanjutkan Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Selamat istirahat. Have a good night in Jakarta.
Ya, terima kasih Pak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.